Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di sini aku akan membahas dunia pertanahan lagi. Jadi jangan bosan ya guys. Nah, sempat ada beberapa orang yang DM aku, DM di IG ku, terus DM di WA juga sih, chat gitu kan. Nah, aku tertarik nih ngebahas tema ini, teman-teman. Nah, misalnya kalau kalian memang benar-benar yang namanya pengen ngebeli tanah, tetapi kalian belum cukup uang untuk yang namanya membeli tanah secara cash. Nah, gimana sih trik and triknya biar aman, biar istilahnya nantinya ketika kita lunas, sertifikat itu resmi menjadi milik kita. Oke, simak ya. Aku tertarik banget untuk ngebahas ini. Yang pertama, aku punya kenalan orang yang memang benar-benar dekat gitu ya. Beliau itu membeli rumah dan rumahnya itu tidak cash tapi kredit. Selama ini beliau mencicil sama yang namanya developer dan membuat perjanjian hitam di atas putih itu secara bawah tangan gitu. Jadi dokumen itu tidak disahkan secara notario gitu, tapi resmi antara temanku itu dengan yang namanya pihak developer. Nah, permasalahannya di sini developer itu hanya sebagai perantara gitu. Developer itu kan misalnya PT ya. Jadi tanahnya itu bukan atas nama PT atau CV developer itu tersebut. Nah, melainkan punya si anak si pemilik developer. Jadi anak lah istilahnya. Jadi bapak sama anak, tanah atas nama anaknya. Gitu. Nah, dicicil dengan perjanjian di bawah tangan yang di situ tertera perjanjiannya itu ada cicilannya. Terus udah gitu jangka waktunya. Terus kayak gitu jika terjadi perselisihan itu harus bagaimana gitu. Nah, di sini jika terjadi perselisihan, mereka akan menyelesaikan yang pertama-tama untuk kekeluargaan sendiri. Tapi kalian perlu tahu, transaksi jual beli rumah atau jual beli tanah yang namanya mencicil tanpa istilahnya kita tanpa melibatkan pihak bank ya, itu sama-sama benar-benar sama-sama nggak aman banget deh buat kita buat yang namanya bertransaksi yang seperti itu. Jadi aku sama sekali tidak menyarankan kalau kita transaksi seperti itu. Gitu. Nah, cara yang aman gimana sih? Nah, di sini aku akan ngejelasin cara yang aman gimana kita itu mau bertransaksi tanah gitu. Jadi kalau kita bertransaksi tanah atau rumah, dipastikan dulu yang menjual itu adalah pihak pertama itu tertera yang namanya sertifikat itu adalah si pemilik. Jadi walaupun pemiliknya bukan atas nama developer gitu, jadi bukan atas nama PT, tapi di situ tetap yang atas nama pemilik PT itu menurutku bisa jadi sah-sah aja sih gitu, boleh lah dibolehkan namanya perorangan gitu kan. Itu termasuk transaksi yang aman. Jadi yang kalian harus perhatikan itu adalah sertifikatnya itu atas nama siapa gitu. Jadi sertifikatnya atas nama siapa, terus kayak gitu. Yang kedua, kalau kalian memang mau membeli tanah, pastikan dulu nih kalian membuat perjanjian itu di notaris. Jadi perjanjian itu harus di notaris dan istilahnya melibatkan saksi yang menurut saya saksinya itu ya cukup dekat dengan Anda dan si developer ya. Jadi selain pegawai notaris, terus udah kayak gitu ada saksi yang lain gitu. Jadi misalnya seperti itu ya, gitu contohnya kalau memang yang aman gitu, cara yang aman. Nah, yang ketiganya aku mau ngasih contoh di bank. Kalau kalian memang mau mengkreditkan sesuatu, bank itu punya fasilitas kredit itu ada dua jenis macamnya. Kalau berdasarkan pengalaman aku ya di bank, ada dua jenisnya, itu adalah modal usaha atau modal kerja. Yang kedua adalah investasi. Nah, kalau yang kedua investasi ini diperuntukkan untuk kita beli tanah. Nah, jadi
misalnya tanah itu dibeli dulu nih sama pihak bank. Jadi berapa nih harganya? Nah, nanti kita cicil terhadap bank itu ya, pastinya dengan bunga ya kalau di bank ya gitu. Tapi kalian pasti bener-bener ngerasa safety-nya beda ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kita mencicil di bank tersebut gitu. Jadi kita cicil nih uang yang kita tidak punya itu tadi di bank, tetapi kita akan merasa lebih safety dan lebih merasa oh ya, kalau seandainya lunas nanti gitu kan, kita akan mendapatkan yang namanya hak kita. Nah, kalau seandainya seperti itu, cepat-cepat langsung dibalik nama. Ingat ya, kalau kalian membeli tanah itu siapkan kemungkinan yang terburuk dahulu gitu. Misalnya kalian akan membeli kepada pemilik tanah dan akan mencicil, walaupun kalian sudah lama mengenal, itu siapkan kemungkinan terburuk dulu deh gitu. Karena ya namanya manusia, orang perorangan kan, kita benar-benar nggak tahu nih. Kadang hari ini dia bisa jadi A, bisa juga jadi B gitu. Jadi benar-benar harus secara real dan pasti. Kalau aku menyarankan memang dari kita nyicil aja di bank. Kalau memang kalian tidak mau di bank konvensional, kalian bisa di bank syariah gitu. Jadi di bank syariah itu ada jenis-jenis yang namanya akad mudharabah, terus udah gitu diperuntukkan untuk apa gitu. Aku kurang paham juga sih kalau itu, dan memang setiap bank pasti ada aturannya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu tips yang dari aku. Nah, untuk bertransaksi tanah yang aman, kemudian kalau seandainya memang kalian sudah terlanjur nih sudah membeli tanah dengan cicilan ke developer, terus udah kayak gitu, sudah lagi berjalan nih cicilannya, misalnya 6 bulan lagi atau setahun lagi mau lunas, cepet-cepet kalian minta yang namanya fotokopi KTP si penjual atau si pemilik tanah tersebut, dan juga saksi fotokopinya, fotokopi aja. Nah, itu gunanya kita nantinya bisa dijadikan barang bukti ya. Ingat ya, ini kemungkinan terburuknya lagi, sekali lagi aku sampein itu gitu. Jadi kalau kemungkinan terburuk, kita bisa melacak dari identitas tersebut. Kemudian kita juga bisa manfaatnya bisa mengecek nih apakah yang namanya BI checkingnya itu bagus atau enggak. Nah, jadi kalau menurutku ini memang benar-benar harus kita perhatikan banget, kita harus detail banget, harus rinci banget. Dan buat kalian yang memang sudah terlanjur terlibat di dalam dunia perkreditan itu, untuk kredit rumah atau kredit tanah kapling gitu, itu deh saran aku, segera minta fotokopi KTP para pihak dan juga sertifikat hak miliknya, fotokopinya. Nah, itu tujuan kita supaya kita juga bisa tahu nih. Nah, selain meminta fotokopi KTP dan juga fotokopi sertifikat, itu kalian juga wajib mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, seperti ini nih aplikasi. Nah, aplikasi Sentuh Tanahku ini berfungsi kita bisa mencek sertifikat. Artinya, cek sertifikat itu benar nggak sih tanah ini dialihkan, benar nggak sih tanah ini masih atas nama si pemilik, atau dia sudah bisa menjual ke orang lain gitu. Memang dalam hal ini memang tidak banyak orang yang tahu, tetapi aplikasi ini menurutku lumayan membantu untuk kita melacak apakah tanah ini masih atas nama pemilik atau sudah beralih gitu. Jadi peralihan haknya itu ketahuan setiap kapan dan kapan gitu. Jadi menurutku kita wajib juga sih menjaga-jaga. Jadi kan nggak ada salahnya, dan itu menurutku cara yang paling aman untuk kita mencicil tanah. Nah, satu pesan terakhir aku, jangan mudah percaya deh. Nah, maksud jangan mudah percaya, apabila dapat penawaran yang murah, cicilan di bawah tangan, bunga yang ringan, sebaiknya telusuri dulu ya, cek atau kenali lebih dalam terhadap developer atau pemilik tanah, oke? Nah, itu tadi tips
dari aku untuk kalian yang memang benar-benar harus kalian perhatikan untuk bertransaksi secara aman ketika membeli tanah atau rumah kredit ya. Jadi mudah-mudahan itu membantu buat kalian semua, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye.